Managing Director-nya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF. Bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu, sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Sahabat KP, pernyataan Evangelis Daud Tony terkait dengan setitik terang di tengah resesi di Indonesia diakui dunia, disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai peneguhan. Tetapi ada saja orang yang meragukan statement ini. Simple menurut saya, kalau nggak percaya minimal tidak nyinyir atau mencibir. Bagaimana reaksi Evangelis Daud Tony terkait dengan hal ini? Mari kita dengarkan dulu. IMF berkata apa sama Presiden, Thomas? Berkata bahwa 2023 Indonesia ada setitik terang. Kan saya sudah beritahu dari berapa tahun yang lalu. Bukan hoax, Thomas. Bukan, Pak Daud. Setitik terang, Thomas. Apa, Thomas? Setitik terang, Pak Daud. Kita kembali ke hidup normal, dan bertahap pula kita akan bertahan menghadapi resesi, Thomas. Amin. Karena ekonomi tetap bergerak walaupun lambat, Thomas. Yes. Itu artinya setitik terang. Yes. Kenapa Indonesia ada setitik terang, Thomas? Karena punya banyak sumber daya alam, Pak Daud. Dan kita didukung 2 musim. Tapi mereka-mereka yang kena PHK tahun ini dan kena PHK tahun depan, sudah waktunya kembali ke kampung, ke desa masing-masing. Yes. Untuk membangun desa dan kampung mereka, untuk menciptakan ketahanan pangan, Thomas. Yes, Pak Daud. Jadi ada yang mengkritik saya, ngata-ngatain saya tentang titik terang 2023. Jadi lebih baik di rumahnya kasih lampu terang supaya dia ngelihat titik terang. Supaya lebih terang. Gimana, Thomas? Gimana, Thomas? Yes, pakai lampu bohlam yang besar, Pak Daud, biar terangnya makin terang. Kan jelas sekali kan titik terang, Thomas. Yes. Sekalipun dalam resesi ekonomi. Karena Indonesia didukung oleh 2 musim dan sumber daya alam, Thomas. Yang besar. Saran saya tahun ini dan tahun depan, mereka yang dipecat di PHK, kembalilah ke kampung masing-masing. Kan sudah saya beritahu dari tahun, sudah saya beritahu 20 tahun yang lalu itu, Thomas. Ya, 2 tahun lalu, Pak Daud, ya. 20 tahun. Oh, 20 tahun lalu, ya. Jadi, kan ada orang yang ngatain saya, kok beda-beda, resesi ekonomi, setitik terang, kan jelas sekali. Tetap resesi ekonomi, tapi tetap ada titik terang, betul? Betul. Nah, jadi di rumahnya nanti yang kritik, yang ngatain macam-macam itu, kita doakan dia suruh pakai lampu terang. Sambil kepalanya ditulis titik terang. Gimana, Thomas? Siap, Pak Daud. Dan kepalanya ditulis apa, Thomas? Titik terang. Apa kurang jelas gitu, Thomas? Siap, Pak Daud. Tapi kita tetap bersyukur pada Tuhan, Thomas. Yes, Pak Daud. Siap, Pak Daud. Titik apa, Thomas? Setitik terang, Pak Daud, di Indonesia. Ya, akan dimulai di Indonesia. Yes. Jelas? Jelas, Pak Daud. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Yes. Apa, Thomas? Dengan tenang kita menantikan hari kesusahan itu, Pak Daud. Karena di Indonesia ada titik terang di tengah-tengah resesi ekonomi.
Siap Pak Daud. Apa yang saya katakan dibuktikan oleh Presiden, kata Mas. Nah, bagaimana sahabat? Apakah kita masih bingung dan ragu? Karena beberapa orang saya dengar bertanya, mana yang benar? Resesi atau setitik terang? Katanya setitik terang, tapi kok resesi? Nah, pada kesempatan ini kita akan pertegas, dan tadi Evangelis Daud Tony sudah sampaikan juga bahwa setitik terang di tengah resesi. Khusus untuk Indonesia ada pergerakan ekonomi di tengah resesi yang menimpa dunia. Beberapa negara mengalami resesi yang berat, bahkan ada yang krisis, tapi Indonesia setitik terang. Ekonomi bergerak maju, sekalipun pelan tapi pasti. Ini artinya Indonesia dalam posisi aman. Tapi jangan bermegah dulu dan jangan sombong. Ini harus membuat kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati dan menyertai Indonesia. Dan kita harus tangkap peluang, kita dukung pemerintah. Ya, ini memiliki kaitan yang erat dengan banyak hal. Ya, misalnya politik, misalnya G20, ini berkaitan. G20 yang dilakukan di Bali ini sudah mulai, dan nanti puncaknya November, itu berkaitan dengan politik pemilu 2024. Ya, karena kalau salah memilih pemimpin dan tidak peduli untuk membangun bangsa ini, hanya banyak ngomong, wah bahayalah. Fondasi yang sudah dibangun untuk mengarah kepada perkembangan ekonomi bisa hancur lagi. Ya. Jadi Indonesia ini sudah disorot dunia. Ya. IMF sudah mengakui loh, setitik terang itu dari Indonesia. Artinya terang itu kita doakan bergerak semakin besar. Semakin besar. Puncaknya 2035. Itu pesan Evangelis Daud Tony. Kalau menurut Bapak Menteri Erick Thohir 2045. Ya, selisih beberapa tahun begitu, tapi ini saling melengkapi menurut saya. Dan saya teringat dengan statement Evangelis Daud Tony bahwa Indonesia ini akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai negara yang memiliki banyak musim di negaranya. Ada musim salju, ada musim semi, dan lain sebagainya. Sehingga ketahanan pangannya itu tidak memadai. Dibutuhkan negara yang punya musim dua. Musim hujan dan musim kemarau, sehingga hasil buminya itu melimpah. Untuk ketahanan pangan, orang akan datang ke Indonesia. Bagaimana? Sahabat siap menjadi tuan rumah? Artinya peluang besar ekonomi Indonesia akan bangkit. Luar biasa. Saling melengkapi. Seluruh kebijakan program pemerintah itu akan bersinergi. Ya, membangkitkan perekonomian dan lain sebagainya, termasuk IKN yang ada di Kalimantan sudah mulai dibangun. Ya, jadi udahlah hal-hal kecil itu nggak usahlah diurusi. Ada yang menggugat ijazah Presiden Jokowi, apalah itu, nggak usah digugat pun, sebentar lagi dia berakhir kok jabatannya. Ya, 2024 dia tidak mau menjabat lagi. Artinya Bapak Presiden Jokowi sudah selesai. Yang melanjutkannya ini siapa? Harus humble, ya, supaya sama begitu. Untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya mengajak seluruh anak bangsa, mari bersatu.
fokus kepada program-program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Minimal kita menyuarakan perdamaian, menyuarakan persatuan. Jangan mau diadu domba, jangan mau terpecah. Jangan mau dihasut oleh agama yang membuat kita tidak lagi saling mengasihi. Ya, masing-masing menunjukkan kemampuan dan kehebatannya, yang sebenarnya itu menunjukkan kejelekannya. Ini berita gembira buat kita, masyarakat Indonesia, dan Indonesia di mata dunia, kita akan bangkit. Mereka mengatakan Indonesia tidak akan goncang sekalipun resesi, karena mengingat Indonesia ini adalah negara yang kaya. Kaya dalam segala hal. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya rohani. Setitik terang dari Indonesia menerangi dunia. Amin. Yang percaya, klik amin. Agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati.